Masa orang yang bilang jangan meminta kepada selain Allah dibilang aliran setan? Bukankah itu yang diajarkan oleh Rasulullah? Yang bilang itu berarti setan barusan. Betul. Jangan percaya ada orang setelah Nabi Muhammad SAW bisa mi'raj sehari 70 kali atau melampaui mukjizat Nabi. Kalau kamu percaya itu, hati-hati, ente bisa murtad. Itu aliran setan kayak gitu. Berarti ente setan ini. Ya. Setan. Setan kok setan ya? Setan Dajjal mungkin. Iya benar. Ya. Yang setan itu yang ngajarin ini ya, yang setan yang ngajarin doa ke Umar Mahdur. Terus kalau setan itu mengajarkan kita kesesatan. iya. Untuk Terus kalau ada orang setan tuh yang ngajarin yang kalau ditanya man robuka jawabnya Abdullah Al-Haddad. Itu kalau nggak salah ya. ya. Itu Setan kan itu menyesatkan kita. Setan itu bisa berkedok. Setan bisa berkedok Habib ya bang? Bisa. Berkedok ulama, berkedok. Ini kan ya berkedok. Nah ini dia balas lagi, ada setan di tubuhnya itu benci sekali sama cucu Nabi. Di tubuh gue, yang bisa lihat setannya pasti setan. Tapi perlu ditekankan loh guys, kita nggak benci sama cucu Nabi, iya bang ya. Oh iya. Cucu Nabi yang beneran mah kita nggak benci, sumpah. Cucu Nabi yang mengajarkan kesesatan, kita kesesatan yang kita benci, bukan orangnya. Walaupun dia bukan cucu Nabi, bukan kesesatan dia itu yang kita benci, bukan orangnya. Gini, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita itu ngajarin kalau doa ke Allah, terus kalau ditanya man rabbuka jawabnya Allah. Tapi ada orang-orang yang ngaku cucu Nabi ngajarinnya malah kalau doa ke Umar Mahdur, terus kalau ditanya man rabbuka jawabnya Abdullah Al-Haddad. Ini kan nggak sesuai ajaran Nabi lah. Kita mendingan ngikutin nabinya daripada cucu yang kayak gitu. Setan bukan cucu, menyamar jadi cucu Nabi. Setan. Hakikatnya setan, betul. Mengajarkan untuk berdoa selain Allah, itu setan namanya. Untuk menyesatkan umat Rasulullah supaya nanti punya teman dia di jahanam, di neraka jahanam, kekal abadi di sana, saudara. Tuh. Nih katanya itu tawasul namanya. Tawasul beda dengan berdoa, saudara. Kita nggak meminta tawasul kepada betul. Tawasul. Kalau bisa berdoa antara. Ya mati deh. Kena serangan goib Bang TIJ tadi. Di sini nggak bisa ngerokok ya? Nggak bisa bang. Di sini nggak bisa. Setan itu dari manusia dan jin. Ya. Cucu Nabi yang benar menurut Bang Marcel dan TIJ yang mana di Indonesia khususnya? Coba, kalau bagi gue nih cucu Nabi yang benar adalah yang mengajarkan apa yang Nabi ajarkan. Dzurriyyah, bukan cucu. Dzurriyyah Nabi. Dzurriyyah Nabi. Misalnya di Indonesia nih, keturunan daripada Ahlul Bait. Mereka itu yang pertama, nasabnya tersambung. Nah, dia punya dokumen, punya syahadah. Ya kan? Yang kedua, kalau dia tahu dirinya sebagai siapa, kalau dia orangnya bangsat, dia nggak ngaku-ngaku, saya cucu Nabi. Kenapa? Karena jangan sampai gara-gara dia tercemar. Betul. Nah, nasab Rasulullah. Kalau dia alim, dia tawadhu. Koar-koar begini di dalam tubuh saya. Enggak. Tentu yang dia ajarkan adalah sunnah, bukan kesesatan. Betul. Nih katanya ada level Anda belum sampai ke tahap itu. Nggak usah sampai, na'udzubillah min dzalik, nggak usah sampai. Ya, bener, setuju, na'udzubillah min dzalik. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau doa ke Umar Mahdur. Amit, saya nggak mau.
Saya nggak mau tuh kalau sampai level jawab man buka Abdullah Al-Haddad, sumpah demi Allah, amit amit nggak mau. Sama saya Orang udah sampai syirik tuh. itu, musyrik itu dilarang menyekutukan Allah. Jangan sampai situ. Tuh. Saya kalau doa ya Allah ya Rob, lebih gampang begitu. Itu sesuai ajaran Nabi. Udah level saya segitu doang. TIJ juga gitu Allahumma sama. Rabbana, ya kan? Iya. Ringkes. Daripada Umar Muhdor, kenal pun kita tidak. Gue kagak Iya. pernah diajarkan sama guru-guru ngaji gue tentang Umar Muhdor. Iya. Nah, kalau Sama kalau nggak enggak, kenal. itu udah ada di rukun iman, ya kan? Iya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, ya kan? Kitab suci Al-Quran. Ini kok nggak ada? Seharusnya kan ada. Iman kepada Umar Muhdor, gitu. Nah, lagi pula di siapa sih orang modal nih sebenarnya? Ya, kakek mereka. Oh, Oh, orang lain mereka tuh punya kakek. Mereka mau nyembah kakek, ya silahkanlah. hmm, Kita di sini mengingatkan orang-orang supaya tidak ikut-ikutan menyembah kakek orang. betul. Iya, kita setahu gue dalam Islam aja nggak boleh berdoa ke Rasul, kan nggak boleh ya bang ya? Berdoa ke Allah langsung. Iya, Rasul ngajarinnya langsung ke Allah. Farid nih, ada Farid S81, otak lo berdua aja yang sesat. Nah, begitu, itu bagus itu komen. Begitu, bagus komen. Bagus itu, sangat bagus sekali. Kenapa? Ketika otak kita sengklek, maka kita nggak akan kenal orang yang waras dengan orang sengklek. Buktinya wali aja orang gila mereka. Bukan masa sel. Di Aceh, kalau ada orang gila, nggak diarak jadi wali. Ini mohon maaf, bukan rasis gue. Hmm. Langsung ada yang telepon ambulan. Relawan datang jemput, bawa langsung ke rumah sakit jiwa ataupun psikiater. Ada kejadian di sini, ada orang malam-malam datang ke masjid, nyalain mikrofon, kemudian mengumumkan bahwa dia adalah Imam Mahdi. Hmm. Kemudian ditangkap rame-rame, ada yang sempat mukuli karena dilihat orang yang nggak waras. Kalau waras nggak mungkin ngaku Imam Mahdi, terus dibawa pakai ambulan ke rumah sakit jiwa. Nah, kalau di tempat ente, nih sel, di tempat ente, gak usah ketawa. Tempat ente itu diarak ke masjid, pakai peci 3 lapis, merokok cacus-cacus, nggak pakai baju, kain sarung naik. Kami nggak ada di situ. Iya. Nah, nggak ada Sama di wali. sini. Gue nggak pernah mau, nggak mau berkumpul sama orang-orang gitu sih bang, jijik. Ya, gua nggak bilang lu ngumpul. Gua kan bilang di tempat ente. Iya di tempat, iya bener lagi. Oh, tadi bongkar. Rokoknya Nah ini, gini. Nah, ngomong-ngomong, orang cium tangan, yang cium dada gitu. Kasih air. Gini. Peluk. selamat malam semua, selamat malam Indonesia malam. Nih, lebih baik mencintai daripada membenci sesama umat. Di situ ada keberkahannya. Orang nggak boleh. Hah? Gua cinta sama Idris Bahar nggak boleh. Nggak boleh kita sama Idris Bahar. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Iya kan? Tiba-tiba gua cinta sama istri si Bahar. Kan nggak boleh. Mereka ngamuk Nggak ke gue. boleh. Itu salah TIJ. Tapi lebih baik salah daripada salah mencintai daripada salah membenci. Kita bilang ke istrinya aja, I love you gitu. Marah ngamuk. Ngapain Ngamuk. nanti? Ngechat sama bini gue. Kan lebih Itu baik, artinya. lebih baik mencintai. Kalau itu. Yang benar gimana, Bin? Yang benar gini. Kita tidak boleh membenci. Iya. Nah, kita sampaikan rasa cinta kita untuk seluruh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada satu dua yang akhlaknya nggak baik, perilakunya nggak baik, ngajarin kesesatannya itu, perilakunya itu kita benci. Gue nggak cinta sama mereka, gue juga nggak benci. Enggak. Iya betul. Cuma poin-poin yang disampaikan yang sesat-sesat itu yang kita benci. Gue kalau benci nggak mungkin gue bahas, karena gue nggak ada waktu untuk memikirkan orang yang nggak penting bagi gue. Gimana Sel? Kita
sebagai makhluk hidup ini ada dua kategori manusia yang selalu kita ingat. Yang pertama, orang yang kita cintai. Yang kedua, orang yang kita benci. Nah, orang yang kita benci ini, gue nggak mau membenci orang karena gue nggak mau ngingat dia. Otak gue ini, gue isi dengan orang-orang yang gue cintai. Jadi gue nggak mau benci orang. Nggak benci gue sama orang. Makanya setiap gue roasting mereka sambil ketawa. Kenapa? Karena mereka lucu. Oh. Hari ini masih ngajarin bagaimana tutorial cara hidup zaman jahiliyah. Padahal Rasulullah udah diturunkan. Iya. Nah, Rasulullah udah Nih, ngajarin. ini bang, bentar bang. Ini ada yang bilang nyari gift jatuhin orang. Lah, kita mendingan kita nggak jatuhin orang, kita jatuhin kesesatannya. Mereka ngejatuhin Allah, nyari duit, yang ngejatuhin Allah boleh-boleh aja. Iya, orang jatuh sendiri kok jalahin orang. Iya. Kebenaran itu nggak akan jatuh. Ngapain takut dijatuhkan? Asal usul, udah tidur, bini udah tidur. Ah, kok disebut lu siapa sih nih? Ini kok dia tahu dah, anjir. Dukun mungkin. Ada bang, sesuatu hal yang lu juga nggak tahu, belum tahu, ntar gue kasih tau, gue kenalin. Gue jaga dari media juga karena urusan pribadi. Ya. Debat adik. Lalu temanya apa ini? Kalian berdua untuk mencela para habaib, jangan kalian samaratakan Habib salah. Enggak mencela Habibnya, mencela ajaran sesatnya. Lah, bayangin, sama bang, gue setuju, gue juga nggak benci terhadap orangnya. Orang gue diundang ke acara launching album, gue dateng karena nggak bahas ajaran sesat, bahas lagu. Gue suka lagu-lagunya juga, sering diputer di acara-acara agamis. Kalau launching lagu diundang gue dateng, tapi kalau ngajarin ajarannya, saya tidak dateng. Nih gue kalau misalnya dibilang benci gitu, lu nanya sama gue, bang, besok gue mau ke sono, gimana? Ada nggak? Lu nanya gitu. Jawaban gue ada nggak? Oh jangan di situ, mereka gini, nggak ada. Tanya sama Marcel. Iya. Gua nggak ada jile-jilein kan? Nggak ada. Bagus itu. Cuman kalau datang si Abuya yang nggak rumahnya digigit kobra-kobranya mati, nah, suruh buktiin aja gitu. Langsung gigitin ya. Dede Ihnon ada tuh kobra banyak. Waktu itu anak TIJ tuh dia nggak pernah. Bang TIJ tuh dia nggak pernah ngata-ngatain orang guys. Cuma kayak misalkan suka motong-motong video yang bahayanya, dia tuh suka motong-motong video nyambung-nyambungin. Kayak contohnya pesantren katanya gratis. Ada nih dapat flyernya. Bayar sekian. Nah itu bahayanya TIJ tuh. Suka ngegabung-gabungin omongan si orangnya sama perbuatan faktanya gitu. gua mengingatkan. Kalau itu omongan dia sendiri, jangan dibilang fitnah. Kalau mereka nggak komen fitnah nggak apa-apa. Iya. Oh nih, sekarang kan ketika ada yang membahas tentang nasab, ada yang bilang tes DNA itu haram, saudara. Tidak ada ulama di dunia ini manapun nggak ada yang mensyaratkan tes DNA dan juga kitab sejaman. Tetapi ada orang yang ngomong begitu jauh-jauh sebelum Kiai Mat muncul di permukaan. Saudara, dengar dulu, Sel. Ya. Saudara, jika antum ingin diakui sebagai zuriat Nabi, verifikasi. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA, saudara. Jangan marah-marah, jangan emosi, saudara. Verifikasi. Oh. Kira-kira siapa yang ngomong begitu? Agak jauh tidak? Agak jauh tidak? Bisa nada. Lu kemasukan kodamnya bang, nadanya mirip banget. Jadi yang seperti itu yang buat gua hilang respect. Jadi ulama itu harus istiqomah.
Kalau benar katakan benar, sekalipun menginjak kita sendiri. Hmm. Kalau salah katakan salah. Iya, iya. Ini yang benar jadi salah karena bukan kelompok kita. Hmm. Nih ada komen dari Vanezia bang, udah nggak musim bahas nasab orang atau Habib. Kita nggak bahas nasab dari tadi, kita nggak ada ngerti nasab ya bang ya? Kita bukan pencari musim dan kita nggak bahas nasab. Nah, Iya, kalau nggak kita- musim ngapain ngikut yang lagi musim? Kita bahas tentang seseorang yang baca kitab dari kiri ke kanan. Yang berdoa ke Umar Muhdor. Iya, yang kalau ditanya madrop buka, jawabnya Abdullah Al-Haddad. Itu yang kita bahas. Kita nggak bahas nasab. Itu kita bahas tentang orang-orang sesat. Orang-orang sesat. Iya. Mukjizat tandingan berkedok garoma. Hmm. Mi'raj sehari 70 kali. Nah, Nah, itu yang kita bahas. Nggak terus bahas ini nasab. ada yang komentar lagi bang. TIJ mirip Bahar topinya. TJ mirip Bahar topi. Memang Bahar mirip topi. Lu ngefans kali. Enggak, emang Bahar mirip topi. Ada tai Dia selalu galaknya pakai. rupanya. Ada lipstiknya Oh. rupanya. Ada gondrongnya rupanya. Lu kurang pakai make up bang sama lipstick. Nggak tahan gue yang begitu-begitu. Nih ada juga yang bilang sama kalian juga sesat si TIJ dulu YouTube-nya sulap kayak lu. Emang ada bang lu ngajarin berdoa sama Umar Mahdur dulu? Katanya lu sesat juga dulu. Gue nggak pernah ngajarin orang berdoa kepada selain Allah. Gue nggak Betul. pernah ngajarin cerita ke orang kalau gue digigit kobra-kobranya mati. Gue nggak pernah cerita bahwa datuk gue mati setelah 3 tahun bangkit lagi menghamili istrinya. Gue nggak pernah bilang datuk gue waktu jalan-jalan ketemu dengan seorang perempuan kemudian dipegang di sini, kemudian antum tidak akan pernah berzina seumur hidup gara-gara sudah disentuh oleh dia. Nggak pernah bilang kubur Datuk Ane bisa menjadi penawar segala penyakit dan pengabul segala doa. Gua nggak pernah bilang juga foto Datuk Ane bisa jadikan tempat curhat. Justru gue ngajarin, kita ngingatin bukan ngajarin. Kita sebagai muslim, kalau kita diterpa galau, ya kan, sholat tahajud. Kalau kita bingung menentukan pilihan, sholat istikharah, minta petunjuk dari Allah. Masa kita curhat ke foto kayak orang bego? Kemudian ceritanya lagi non-muslim di Thailand. Non-muslim di Thailand ngambil foto Habib, kemudian curhat. Besok pagi selesai masalah. Apa panutan kita non-muslim? Bertanya sama kalian. Kok panutan non-muslim? Dari situ aja udah salah, saudara. Menurut apa yang diajarkan ke gue di Aceh gitu. Iya. John Lewi siap bang John Lewi nanti saya cek. Katanya amaluya amalukum. Kata orang ada yang komentar lagi. Iya, komeluna komenukum. Komen lu gitu ya bang. Ini amal kita mengajarkan mengembalikan orang doa sama Allah, jangan ke Umar Mahdur. Itu amal kita. Kita ketika ditanya man rabbuka, jawabnya Allah. Jangan jawab Abdullah Al-Haddad, itu sesat. Kita amal kita itu. Amaluya amalukum, itu amal kita, kebaikan kita. Jadi kalau misalkan kamu mau mengajarkan kesesatan, ya itu sesatmu, sesatku gitu. Gitu. Jadi cara kamu itu, bro, lucu. Kita di sini ya di Aceh, kalau ngelihat sesuatu yang bertentangan dengan ajaran, misalnya di TikTok atau apa ya kan banyak orang-orang yang, misalnya gue nih, misalnya menampakkan aurat atau melakukan hal yang nggak bener gitu kan, ditegur. Kenapa? Itu yang dia lakukan itu udah bener, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, satu orang yang menegur gue itu udah cukup mewakili semuanya. Jadi kita nggak bilang itu kerjaan orang, biarin aja. Nggak bisa. Makanya di sini ada hukum cambuknya lagi. Oh iya, dua ya hukumnya bang di Aceh ya. Ada hukum cambuk sama Indonesianya juga. Ada dua, cuman belum 100% lah. Masih pelan-pelan. Tahulah zaman sekarang ya kan.
Iya, iya. Wus, kali dua nih guys. Kali dua. Kali 2 poin, hadiah segera dimulai. Tuh. Bang Marcel, Bang TIJ kalah sama Mama Gufron. Apa nih? Dia bisa ngomong sama semut. Gua sama tembok juga bisa ngomong, apalagi sama makhluk hidup. Cuma temboknya ngerti nggak omongan gue? Iya. Iya. Nya ke dukun, goib-goib palsu. Dia nggak paham tentang ilmu nasab. Biar urusan Kiai Imad itu. Hmm. Kita bagi tugas untuk mencerdaskan Indonesia, saudara. Walaupun misalnya gue bukan mencerdaskan kalian. Mengajak kalian berpikir, yang punya otak, yang nggak punya otak nggak usah. Iya. Marcel itu nggak sok tahu, pakai gue. Makanya dia kalau misalnya dia nggak tahu, nggak paham, ya nggak dibahas gitu. Dia spesialis bongkar-bongkar dukun gitu. Barang-barang halu gitu. Tapi dia nggak tahu, teman-teman semuanya, bahwa di dunia perkabiban ini banyak juga yang halu. Tapi oknum deh, kan yang gue bahas kan yang halu, yang nggak halu ya diem. Kan gue nggak bahas lu. Ada yang mi'raj sehari 70 kali. Ada yang baca ya Latif satu nafas 90.000 kali. Ada yang usia 6 tahun jadi imam sholat, khatam Al-Quran. Bang, mau nanya bang, sebenarnya Tuhannya Habib itu siapa ya bang ya? Karena setiap Habib beda-beda tuh. Muhdor namanya. Apa? Umar Muhdor. Oh, Umar Muhdor. Jadi begini ceritanya. Ente sudah ketemu lah sama menantu beliau yang kemarin bongkar mente. Menantunya kan, kalau mau berdoa ya Umar Muhdor, biar ringkas. Kalau ya Rob, ya Allah, itu kepanjangan secara ilmu balaghah katanya. Katanya. Jadi ya Umar Muhdor gitu. Umar Muhdor tuh bisa menguasai dunia berarti bang ya? Akhirat juga. Akhirat nyampe. Jadi protokol alam barzah kita sebagai muslim, di sana ada protokolnya, di mana ketika jenazah dikebumikan, 9 langkah orang yang nganterin kita untuk menguburkan kita pulang, maka datanglah malaikat, yakni Mungkar dan Nankir, untuk mempertanyakan marrabbuka, ya kan? Ya. Memberikan soalan-soalan lah untuk pertanggungjawaban kita, diinterogasilah kita di situ. Nah, sedangkan ajaran mereka enggak. Ada Al-Imam Faqihil Muqaddam yang mengusir malaikat Mungkar Nakir. Oh gitu. Wih, bisa sampai ngusir Mungkar Nakir. Maka sama Mama Gufron mungkin bisa ngomong sama semut juga, Eskoli sama Koli. Itu Rokib Atid mungkin digini-gini bisa berhenti nyatet tuh ya bang ya? Diliburkan. Hah? Diliburkan. Malaikat pencatat amal keburukan begitu lahir Habib diliburkan. Ada tanggal merahnya. Lu pernah dengar lu kan? Lu di Jakarta, gue di Aceh. Telinga gue lebih terang. Nih ada yang bilang nih bang, ada nama akunnya Saiful, TIJ nggak tahu apa-apa katanya. Enggak tahu apa-apa saya. Nah, Kalau berdoa kepada kubur, berdoa kepada Umar Muhdor, saya nggak tahu apa-apa dan nggak mau tahu, saudara. Karena kami di Aceh diajarkan untuk berdoa kepada Allah, dan nggak ada pengetahuan yang mengajarkan itu berdoa kepada Umar Muhdor. iya. Terus ini bang, katanya ada harta karun Habib juga tuh, katanya soalnya ada Habib yang bisa nurunin rantai emas. Nah, rantai emasnya di mana bang sekarang? Rantai emasnya di langit. Mereka memang mungkin patokannya ya baca kitab kembali, yakni fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Jadi kalau kita di bumi, mereka di langit karena sungsang. Jadi ada cerita lain lagi. Conge kuda dijadiin emas. Susu lagi dari langit diturunkan. Susu dari langit, susu apa tuh bang? Ya gua nanya juga, susu dari langit tete siapa, gua nanya. Tete bidadari, tetenya alien gitu. Iya. Gue nanya gitu. Marah mereka gue nanya. Gue bertanya-tanya gitu.
Marah mereka. Iya, iya. Terus katanya dengar-dengar Habib tuh saktinya sampai ini ya, apa bisa manggil orang yang udah mati, kebelah, keangkat gitu. Oh, bukan sekedar itu. Apa tuh? Cerdasan Habib, Rasulullah sama cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan juga Sayyidina Ali belajar nahu sama Habib. Hmm. Bisa memperlambat peredaran matahari. Hmm. Misalnya nih, bentar, beliau lagi ada kerjaan gitu, diperlambat. Biar sholat asarnya ditunda-tunda dulu. Hmm. Sampai keluarlah seorang perempuan di situ, ya Habib Fulan, lepaskan matahari itu. Kami lagi berpuasa katanya. Itu saudara, mengatur tata surya, mengatur urusan bumi. Bahkan yang paling unik lagi, ada Habib meninggal 3 tahun. 3 tahun dia udah meninggal. Tiba-tiba setelah 3 tahun dia bangkit dari kuburnya, menghamili istrinya. Ih, udah meninggal bisa bangkit hamilin lagi. Menghamili istrinya. Dan kutanya sama Mati bin Sel, kalau punya anak itu anak siapa? Ya anak Habib lah. Habib juga katanya. Lah, itu hantu, gue bilang. Udah mati. Ente nggak paham apa-apa. Seperti komen tadi. Ya gue nggak mau paham yang seperti itu. Nah, gitu. Iya. Gampang sekali. Ini jadi yakni Bang Taija ini punya karomah sebenarnya. Yakni waktu itu yakni dia waktu itu bilang mau mengirimkan kopi beneran sampai rumah gua, guys. Nah, itu karomah yakni yang disebut yakni Al-Kirimi tanpa hisap kan? tanpa hisap. Masya Allah, guys. Tanpa hisap karena Marcel nggak ngerokok. Iya, bener. Betul. Gift kopi. Ini nggak beneran nyampe rumah gua, guys. Dinikmati kopi Aceh beneran. Situ Gemal. Mengirim mawar kali 25. Nah, kita tandingin lagi aja. Apa nih? Bentar ada komen nih. Apa tuh? Kita merespon komen sekarang. Jangan gitu bang, nanti kualat ngomongin itu zuriyah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad aja masih SAW. Sallallahu Alaihi Wasallam lah. Yang kamu bilang itu buktinya mana? Husnujon. Dia keturunan keberapa bang sebenarnya bang? Yang pertama kita contohkan satu yang baca kitab kebalik tadi, si Baharudin. Dia keturunan 29. Kemudian dia keturunan ke-34, keturunan 28, keturunan 38 dan keturunan 37. Nah, karena di satu video dia di pengadilan mengatakan kalau dia keturunan Nabi ke-29. Dan di mana bapaknya pada saat haul bapaknya entah haul entah haul. Mereka bilang haul. Lubang. Nah, Lubang. bapaknya keturunan 33. Jadi kalau bapaknya turunan 33 otomatis dia 34 kan? Nah, berarti di situ bukan 34. Kemudian dia klarifikasi. Waktu itu dia lagi bangun tidur katanya. Bangun tidur lupa nasab gitu. Iya. Terus dia keturunan ke-38 yang benar sambil gebrak meja gitu. 38. Terus Wikipedia 37. Dari Robito 37. Jadi emang yakni mungkin itu ilmu untuk merubah keturunan, karomah. Yang ala kulli hal selain daripada digigit kobra-kobranya mati. Iya. Katanya klarifikasi mimpi itu, katanya mimpi. Beliau memang sering mimpi kalau tidak merokok. Karena beliau bilang kenapa beliau tidak pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, datuknya katanya. Datuk beliau. Karena beliau masih merokok, gimana mau mimpi? Tadi agak bisa masih merokok. Oh iya benar. Tuh. Oh iya. Logis itu, cuma beliau nggak ngerti. Katanya kita selalu gembira, TIJ gibah terus.
Oh ya, dalam Al-Quran pun Allah menggibah Fir'aun. Bilang bilang zuriyah Nabi gitu. Iya. Wah, Iwan Tawes mantap sekali Iwan Tawes. Untuk hampir aja kalah. Ayo dong, mana orang-orangnya TIJ nih? Ayo naikin dong, naikin. Apa? Nggak usah kampanye, nggak usah kampanye. Lu pasti menang. Lu banyak ya. Belum tentu. Bisa jadi dibom. Suka begitu di TikTok tuh. Nggak usah ngalah lah. Ngalah lu tetap menang juga. Wih. Ya karena yakni gue punya karomah bang. Yakni karomah mahabbah. Wah, ya, betul. Hmm. Banyak pecinta antum. Iya, betul. Itu bukan Allah gibah Fir'aun apa? Bos, jangan asal tafsir. Tuh katanya. Terus siapa? Bapak lu. Arasi properti katanya gitu tuh. Enggak, Gila. kalau amar ma'ruf nahi mungkar kau bilang itu gibah. Nah, Hmm. benaran kau bilang gibah, maka seperti itu kau bilang. Kau paham nggak? Iya, iya. Ya, lu cukur rambut. Ini bukan challenge ya, saran. Cukur rambut, kasih oli, minta izin sama ibu ngambil otak di kandungan. Ada yang Kok lebih dahsyat. ada yang bilang, kok bilang Allah gibah? Enggak, tadi kita kan lagi berusaha membahas dongeng-dongeng orang. Nah, dibilangnya gibah. Terus Padahal, kalau orang bilang suruh berdoa kepada selain Allah gimana itu? nah, Nabi, coba ada Habib itu, sumpah gue pengen maki-maki pas gue tahu itu tuh. Gile lu guys, masa bahkan ada yang kalau ditanya bang, yang apa Habib yang ngajarin man robuka beda-beda tuh jawabannya kan setiap Habib ya. oh ya, masing-masing datuknya. Heeh. Gile lu, itu ajaran sesat banget sumpah. Ajaran yang paling sesat di dunia ini. Nggak ada yang mengajarkan menuhankan selain Allah berkedok Islam. Ini para Habib-Habib, ya nggak semua. Ada Habib-Habib tertentu yang ngajarin man robuka jawabnya bukan Allah, tapi jawabnya Habib a. Terus ada lagi doanya ke Umar Mahdor. Itu sesat, udah pasti sesat. Itu udah pasti sesat guys. Menuhankan selain Allah itu udah pasti sesat. Al-Haddad, nah itu. Habib Abdurrahman Al-Haddad. Man Rabbuka Habib Abdurrahman Al-Haddad. Betul. Karena setahu gue ini bang ya, ajaran sesat-sesatnya di Indonesia kan ada orang ngaku nabi, ada orang ngaku Imam Mahdi. Ini ngajarinnya menuhankan selain Allah berkedok ke Islam. Bentar. Tidak semua Habib sesat. Gue lagi ngomong yang sesat. Yang nggak sesat nggak gue omongin. Paham nggak ente? Iya, betul. Yang kita bahas yang jadi masalahnya. Yang nggak masalahnya nggak kita bahas. Nggak perlu dibahas lagi. Nah, memang cocok itu sama kita. Kalau yang nggak sesat mah, gue datang launching albumnya gue datang. Kan nggak ada hubungannya sama ajaran Islam kan? Lagunya nggak sesat lagunya mah. Setuju emang lagu-lagunya mah Islami. Gue datang launching lagu. Cuman yang cerita-cerita itu di ketiak dia. Lu jangan nyambung. Ntar lu didatangi. Ya kalau lagi dongeng ya saya tidak datang. Tapi kemarin diundang lagi bang. Ada Habib yang dari luar negeri. Saya diundang. Saya oke datang. Yang katanya bisa ngelihat Nabi Muhammad. Yang kalau kaget. Yang pernah dibilang terbang itu loh. Yang kita ribut sama si Halu Ridwan. Iya benar itu betul. Dia mau datang ke Indonesia. Nah gue diundang. Saya tidak mau udah. Karena banyak yang bertolak belakang pengikutnya. Yang paling bagus makharijul hurufnya ya. Yang paling fasih bacaannya ya. Iya. Kalau saya sih nggak tahu ya. Nggak kenal, belum pernah ngikutin ajarannya juga. Cuma dari pengikut-pengikutnya yang bilang. Dia mau melotot dikit dibilang ngelihat Nabi Muhammad. Ini udah nggak sesuai sama prinsip saya pribadi. Jadi nggak saya terima lah. Daripada menimbulkan konflik. Nggak mungkin melotot. Hah? Kalau orang bisa ngelihat Nabi Muhammad, nggak mungkin ketika dia melihat Rasulullah itu melotot. Kenapa? Karena Rasulullah itu indah. Indahan. Tapi kan kalau ngelihat orang indah mungkin cahayanya kan wah gitu. Nggak mungkin melotot, pasti tersenyum kita, senang kita, bahagia kita. Oh iya sih bener. Kecuali shock. Kalau shock iya bener.
Kalau ngelihat kayak cewek cantik kan nggak mungkin melotot tuh. Gitu ya. Kan beliau yang bilang. Oh iya, bukan beliau, bener. Dia berdalihnya gitu, betul. Kan beliau. Iya. Tapi kok nggak ada klarifikasi ya, Bang? Itu kenapa sebenarnya? Ya nggak ada klarifikasi karena memang arahnya film itu ke situ. Cuman Hmm. karena ketahuan nggak ada yang percaya, akhirnya bukan beliau yang ngomong. Hmm. Iya. Tapi ini ada yang bilang juga, Bang, Abrisam, mungkin nggak dia lagi ngelihat Israel lewat. Hmm. Nggak juga. Kalau orang udah ngelihat Israel lewat, dia juga lewat. Hmm. Oh iya. Oh iya. Iya, kalau orang udah ngeliat malaikat Israel, udah pasti dikit lagi. Sedetik lagi Israel datang. Sedetik lagi malaikatul maut datang. Jangan salah, Bang. Malaikat kan atas perintah mereka. Ya mungkin dalam agama mereka itu jangan dicocokkan dengan agama kita. Iya bener. Islam nggak mengajarkan gitu, nggak ada umat manusia yang bisa ngatur malaikat. Nggak ada. Apalagi kita manusia. Betul. Apalagi kita manusia biasa maksudnya. Mm-mm. Tuh Gufron aja bisa perintah malaikat. Nah, Gufron itu sebenarnya jenis apa sih, Bang, dia? Gue curiga. Mama Gufron itu mungkin jelmaan dari Al-Imam Faqihil Muqaddam yang diceritakan oleh mereka. Oh. Kenapa gue bilang gitu? Dia bisa mengusir malaikat. Al-Imam Faqihil Muqaddam tadi ngusir malaikat mungkar nangkir. Hmm. Kemudian dia bisa menjadi penjaga gawang neraka. Habib juga ada yang bisa memadamkan neraka jahanam dengan kelingkingnya. Oh, ada. Wih. Dengan kelingkingnya. Simple. Ay. Kayak orang mobil. Iya, iya. Nah, jadi gua curiga Mama Gufron itu adalah jelmaan dari Al-Imam Faqihil Muqaddam karena wajar kalau kita cocokkan dia kan kayak mumi itu kisut gitu, riput gitu. Mohon maaf ini bukan body shaming ya. Ini apa yang kita lihat gitu. Gue curiga. Iya. Ini asumsi gue ya. Gue curiga gitu. Karena ilmunya sama. Reinkarnasi, Bang, reinkarnasi. Bukan reinkarnasi, muminya. Mumi, oh muminya. Gile. Hidup, mumi hidup ya? Iya. Kan bisa menghidupkan orang. Berarti mudah dong bagi dia menghidupkan dirinya sendiri. Oh iya, betul. Hmm. Jadi udah nggak mau bongkar-bongkar dukun lagi, Bang. Dukun udah pada takut sih ya, mingkem. Udah nggak ada, nggak laku udah. Iya bener. Tapi Udah tukar sobat Idris, dua kali bukan ngapain lagi? Idris masih ini, Bang ya. Idris masih aja berhasil nipu masyarakat tapi ya. Berhasil. Dia nggak kayak dulu. Kalau Oh, nggak ada sebesar dulu. berarti dia luar biasa seperti Mukibin nggak punya otak berarti. Udah banyak yang bongkar masih juga percaya. Iya. Mungkin sisa-sisa tabungan dulu kali ya, Bang ya. Pengen balikin omset kayak dulu lagi. Hasil nipu. Tapi nggak akan. Nggak akan ya? Kan kita udah petakan di awal-awal. Iya, lu kan yang paling gencar ngelawan umi-umi itu kan. Ada umi-uminya segala dulu. Wah, akhirnya kasihan gitu. Udahlah, gua bahas yang lain aja gitu. Gua bahas si Udin, gua bahas yang lain-lain gitu. Hmm. Mereka awalnya kan gua pancing dulu. Contoh kayak video gue yang kena santet, pernah lihat nggak lu? Kayak panah berbulu-bulu gitu. Rupanya mereka nyambung, dibuatkan, sobekin baju TIJ gitu. Kalau gua masuk ke situ, gua jadi dukun juga lama-lama. Cara mereka narik. Nah, Iya. Tapi Nih, ada- Bang, ada yang bilang ngobrol tanpa ilmu namanya gibah. Lu nggak ada ilmunya sih, Bang. ngobrol tanpa ilmu. Orang nggak bisa ngobrol tanpa ilmu. Heeh. Lu ilmu lu apa, Bang? Ilmunya Kasih gimana tahu. sih? Kasih tahu, Bang, lu kebal. Ajarkan kami dong. Ilmunya gimana? Meminta kepada Umar Muhdor. Iya, lu minta dulu sama Umar Muhdor. Minta biar kebal. Menggandakan uang. Gandakan uang gua bisa, Sel. Apa tuh? Mau tahu cara gandain uang? Berdagang. Oh, dagang. Iya benar. Iya. Tapi minta ke Umar Muhdor gak?
Mudor aja nggak ada duit. Umar Mudor aja minta tolong ke Allah ya biar rezekinya lancar ya. Kita mintanya ke Umar Mudor ngapain? Gue nggak tahu. Mungkin ajarannya beda. Nah ini bang, ada juga yang bilang hati-hati kena penyakit narsistik. Ya hati-hati. Apa-apa tunjukin ke media sosial. Saya digigit kobra, kobranya mati. Saya pakai lipstick. Padahal bukan artis. Iya Kalau lagi make upan bang. Sumpah dia make upan bang. Sumpah dia make upan. iya, kalau seandainya Marcel Meavan wajar. Kenapa? Iya. Karena dia jelas pakai kostum, pakai wig. Bukan ustad. Bukan ustadz, bukan cucu Nabi, ya kan? Nah, Hmm. ini dibilang badut nggak mau. Suka pakai cosplay. Kalau Marcel memang pakai cosplay. Dia tuh entertain. Betul. Kan gua udah jawab. Kalau Marcel itu memang entertain. Dia pakai cosplay. Dia nggak Betul. ngaku-ngaku cucu Nabi. Yang bibirnya merah. Itu. Gue juga rambutnya nggak diwarnain bang. Pakai wig kalau gua. Nah, Kan kalau dia diwarnain tiap bulan. Kebetulan dulu bini gua cukup deket bang sama si dia itu. Untung selamat. kok banyak orang-orang terdekat dia sama gue sekarang. Ih, Bahkan gue kirim intelijen ke pondok dia. Tahun lebih dia ngajar belajar di sana, nggak dapat apa-apa. Selain siang mandiin kuda, malam main uka-uka. Siang mandiin kucing, malam main uka-uka. Siang mandiin burung, malam main uka-uka. hmm. Tapi ya itu bang katanya duitnya dari hotel kakeknya. Jadi emang hidupnya perlu dinikmati doang.